Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Riki Mamesa kembali menyapa Bapak Ibu Jemaat HCC yang ada di Luwuk maupun yang ada di Kota Palu. Dan saat ini kita tetap beribadah secara online dan seluruh aktivitas di Gereja HCC tetap diliburkan. Dan ibadah seperti saat ini itu tetap ada setiap hari Minggu. Dan ada beberapa informasi-informasi ke depan yang akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya itu saya ingin menanyakan kabar Bapak Ibu semua. Apa kabar seluruh anggota-anggota CG dari CG Family dulu. Saya berharap Bapak Ibu semua tetap ada dalam lindungan Tuhan, ada dalam kasih Tuhan, bahkan ada penyertaan Tuhan. Tetap keep safe, menjaga kesehatan pribadi ataupun menjaga kesehatan keluarga yang Anda cintai. Bagaimana kabar juga buat seluruh anggota CG Pro M? Saya berharap yang tetap beraktivitas di kantor tetap menjaga kesehatannya, tetap menjaga pola hidup yang sehat, bahkan tetap menjaga social distancing kita, menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita bekerja. Dan kemudian untuk anak-anak youth, nah ini mungkin anak-anak youth yang saat ini sedang berada pulang kampung. Nah saya berharap juga bisa lebih mengakrabkan diri dengan orang tua yang mungkin ada di kampung. Atau mungkin yang sedang libur di rumah. Bisa lebih membantu orang tuanya, mungkin membantu memasak, memberikan waktu lebih lagi kepada orang tua. Ya, dan informasi selanjutnya yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu bahwa kantor gereja kita, kantor HCC itu tetap buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Dimana apabila Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan itu membutuhkan dukungan doa ataupun ingin datang ke gereja untuk sharing dengan hamba-hamba Tuhan atau full timer yang ada di HCC, bisa langsung datang ke kantor gereja kita di My Home yang ada di Ruko Graha Towa. Dan Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan berbagai kiriman-kiriman video mengenai worship from home. Dan tentu saja saya berharap Bapak Ibu juga tetap diberkati melalui worship from home, di mana ada begitu banyak firman Tuhan yang disampaikan. Dan kita juga ketahui bahwa hari-hari ini kita membutuhkan dukungan, kita membutuhkan spirit kita untuk tetap menjadi tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saya berharap Bapak Ibu semua tetap mengikuti seluruh worship from home yang dikirimkan setiap hari. Ada begitu banyak konten-konten, ada begitu banyak saat-saat teduh yang dikirim melalui via WhatsApp ataupun via sosial media lainnya. Dan saya berharap Bapak Ibu semua hari-hari ini bisa sesuai dengan tema kita, intimacy. Kita bisa lebih mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kita bisa lebih mendekatkan diri kita dengan keluarga kita. Kita bisa lebih mempunyai waktu secara pribadi dengan Tuhan melalui konten-konten yang dikirimkan dari HCC Palu ataupun HCC Luwuk. Dan saya berharap Bapak Ibu semua tetap kuat dan tetap berdoa dan tentu saja tetap diberkati Tuhan. Dan informasi selanjutnya bahwa gereja kita mempunyai beberapa nomor rekening gereja kita. Untuk persembahan ada tersendiri, kemudian ada untuk pembangunan pun tersendiri, dan diakonia pun tersendiri. Dan apabila Bapak Ibu semua mau bisa mentransfer atau mengirimkan ke Bank BCA, nanti akan tertera di layar nomor rekening gereja kita. Dan tentu saja nomor rekening itu dari atas nama rekening Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Bapak Ibu bisa memberikan perpuluhan, persembahan, pembangunan ataupun persembahan diakonia. Kemudian untuk seluruh anggota CG itu bisa bergabung atau bisa kumpul beberapa orang untuk bisa beribadah pada seperti hari ini, bisa ataupun akan CG bisa itu melalui sosial media, aplikasi Zoom ataupun sosial media WhatsApp. Itu saya berharap dan juga tentu saja Gembala berharap Bapak Ibu bisa di hari-hari ini mungkin tidak bertemu, tapi kita bisa bertemu melalui aplikasi-aplikasi sesuai dengan yang ada di handphone kita. Dan saya berharap kita semua bisa lebih kuat lagi, lebih bisa berharap sepenuhnya kepada Tuhan dengan situasi-situasi yang saat ini. Oke, itu saja informasi seputar gereja kita dalam waktu sepekan. Dan apakah hari ini saudara sudah siap untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan? Saya berharap Bapak Ibu semua sudah dengan posisi yang
nyaman untuk beribadah karena sebentar lagi ibadah kita akan segera mulai. Dan saya berharap Bapak Ibu semua sudah bersama-sama dengan keluarga yang terkasih, sudah bersama-sama dengan keluarga rohani kita, keluarga HCC, keluarga CG kita. Dan apakah saudara sudah siap pada pagi hari ini? Dan saya undang kita semua mari bangkit berdiri dan selamat beribadah. Shalom saudara, apa kabar? Wow, saya percaya hari ini saudara diberkati Tuhan. Dan hari ini saya sangat percaya saudara sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk datang di hadirat Tuhan. Karena tidak ada tempat yang terbaik selain hadirat Tuhan. Oleh karena itu, kita siapkan hati kita yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, Poso, Donggala dan sekitarnya, yang ada di luar kota mungkin ada yang di Surabaya, Tendena juga. Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih. Engkau terlalu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sangat baik. Biarkan hari ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan Engkau hadir di dalam hidup kami. Karena Engkau pribadi yang mengenal kami Tuhan. Ketenangan di hati kami adalah berada di dalam hadirat. Thank you, thank you God. Hallelujah, hallelujah. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih. Jesus, ini hati kami, ini hidup kami, layakkan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu
jadikanku bejanamu untuk ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu, tersungkur ku di kakimu, tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidup. Serindu saudara katakan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan kami hanya di dalam-Mu, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur
pikiranku, kehendakku, oh, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Jadikan kami bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Kau sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat hadirat-Mu. Kau bakal terima kasih, Engkau baik. Haleluya. Dan kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Kami hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Kau yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Atas hari-hari kami, atas hari-hari yang jahat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu tetap setia Tuhan. Biarkan hati kami terus menyembah-Mu Tuhan. Biarkan hati kami terus meninggikan Engkau. Sebab Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Allah yang layak disembah.
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di Dan kami sembah Kau lebih lagi Tuhan, hadirlah urapan-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa Perbuatanmu. ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi sebab hanya nama-Mu yang layak ditinggikan Tuhan. ku nyanyi Sebab hanya nama-Mu yang layak diagungkan Tuhan. haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ajaib dan hebat perbuatanmu di dalam hidup kami. Biarlah bayaralamu, kibidi diaralaba, yaralaba, yaralaba, kidaralaba, yaralaba.
selain namamu yang berkuasa. Oh Jesus, oh Jesus, kasih-Mu melingkupi hati kami, memenuhi hati kami. Haleluya, urapan-Mu mengalir, memenuhi hati kami. Mengalirlah kuasa yang tak terbatas. Kibiralaba, Shemanaka yaralaba, 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 kiralaba, yaralaba, yaralaba, kibiridiaralaba, yaralaba, kibiridiaralaba, yaralaba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiralaba, yaralaba, 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 yaralaba. Oh, kasih-Mu, urapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, urapan-Mu terjadi di hari ini Tuhan. Hati kami yang haus, hati kami yang rindu akan Engkau, biarkan kami penuh di hari ini Tuhan. Biarkan kami penuh akan kasih-Mu, biarkan kami penuh akan damai sejahtera Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, sukacita-Mu berlimpah atas kami. Haleluya. Dan kami tahu Tuhan, hati yang gembira adalah obat Tuhan. Biarkan kami hari ini Tuhan tetap dalam naungan-Mu, tetap dalam lindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami menemukan kasih selain kasih-Mu Tuhan? Kemanakah kami akan bersandar ketika badai itu datang Tuhan? Hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus. Badai datang silih berganti di dalam kehidupan kami Tuhan. Tantangan dan cobaan datang silih berganti. Tapi kasih dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Selalu tepat pada waktunya Bapa. Kami percaya dan kami berdoa Tuhan. Dari tempat kami masing-masing, urapan-Mu mengalir Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kasih-Mu mengalir Tuhan. Jamahan-Mu nyata Tuhan. Penuhi setiap hati, penuhi setiap hati Tuhan. Biar hati yang datang di hari ini penuh oleh kasih-Mu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuh
sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah Kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Lagi katakan kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan. Ini pengakuan setiap kami Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Lagi dengan lembut katakan haleluya. Kami perlu Kami perlukan kekuatan-Mu Tuhan. keajaiban. Kami perlu keajaiban-Mu hari-hari ini Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Sentuhan tangan-Mu. Kami Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. dengan penuh keyakinan katakan Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. sekali lagi katakan kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang berkuasa. Sebab Dia Allah yang layak terima pujian kita. Dia Allah yang layak terima pengagungan umat-Nya. Mari terus sembah Tuhan. Setiap engkau yang butuh Tuhan, hadir di tengah-tengah keluargamu hari-hari ini. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Engkau yang butuh Tuhan untuk hadir di setiap rumah-rumah. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Sebab Dia Allah Maha Hadir dimanapun Anda berada saat ini. Dia tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Hadir. Angkat suaramu sembah Tuhan.
pribadi yang patut kami andalkan hari-hari ini Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang sanggup tolong kami. Hanya Engkau Yesus pribadi yang sanggup memberikan kami kekuatan menghadapi situasi yang terjadi di akhir-akhir ini Tuhan. Itulah sebabnya Engkau kuatkan, teguhkan setiap umat-umat-Mu Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang bersama-sama dengan keluarga mereka beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Engkau yang terus menguatkan, meneguhkan setiap mereka Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi setiap kami hari-hari ini. Kami akan terus mengingat firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, kuatkan hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Saudara, apapun situasi yang engkau alami hari-hari ini, tetap kuatkan hatimu, tetap teguhkan imanmu. Sebab engkau menyembah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau dalam sedetik pun. Bahkan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, dan sangat terbukti. Percayai firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan atas hidupmu. Engkau akan melihat kekuatan yang baru, semangat yang baru, sekalipun di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Tetapi engkau yang percaya kepada kuasa Tuhan, engkau tidak menjadi lemah, tetapi engkau menjadi pribadi yang selalu kuat. Sebab firman Tuhan memberikan kekuatan, firman Tuhan memberikan kita pengharapan yang baru, firman Tuhan memberikan kita sukacita yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi pegangan kami Bapa. Kami tidak akan pernah takut, sebab Engkau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai hidup kami Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kami alami hari-hari ini, kami mau lebih dekat dengan Engkau, kami mau lebih intim dengan Engkau. Kami akan terus mencari hadirat Tuhan. Kecintaan kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Mereka yang beribadah bersama dengan keluarga mereka di rumah masing-masing. Yang ada di kota Luwuk, yang ada di kota Palu. Semua mereka dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kuatkan, teguhkan setiap iman jemaat-Mu Tuhan. Bahkan hari-hari ini jemaat Tuhan yang mengalami sakit, kami percaya kuasa darah Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Mereka yang kehilangan pengharapan, kami percaya di dalam Engkau pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Kuatkan, teguhkan iman mereka. Mereka yang hari-hari ini Tuhan bergumul dengan usaha pekerjaan mereka, biar kuasa Tuhan bekerja atas hidup mereka Tuhan. Mereka tetap menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sanggup menolong mereka melewati setiap masa-masa yang sukar sekalipun. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Diberkatilah setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biar mereka semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami, ini pengharapan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan yang ada di kota Luwuk? Saya percaya hadirat Tuhan terus menjadi bagian dalam hidup kita. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang menakutkan, tetapi kita orang percaya tetap berharap, berserah penuh kepada Tuhan. Hanya di hadirat Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kota Luwuk luar biasa, amin. Kota Palu luar biasa. Bahkan semua kota-kota yang ada di Indonesia diberkati Tuhan, dilawat Tuhan. Karena ada pujian penyembahan di setiap rumah-rumah umat Tuhan hari-hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan, saya rindu bagikan firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Mazmur 54 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dengan rela hati aku mau mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
membawa persembahan kepada Tuhan itu sudah dilakukan sejak zaman Adam dan Hawa. Ya, bahkan di belahan dunia hari-hari ini begitu banyak ritual-ritual yang dilakukan oleh banyak suku sebagai bentuk pengabdian mereka kepada Tuhan yang mereka sembah. Mereka membawa persembahan, mereka membawa sesajen sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk penyembahan mereka kepada pribadi yang mereka percayai. Salah satu contoh, beberapa waktu yang lalu saya pernah ke Bali. Nah, di setiap rumah-rumah masyarakat Bali itu, saudara, pasti ada sesajen ya. Itu sebagai bentuk persembahan mereka kepada dewa-dewa mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salah satu ciri orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia memiliki kerelaan hati untuk berkorban. Sekali lagi, salah satu ciri pribadi yang mengasihi dan mencintai Tuhan, pasti akan memiliki kerelaan hati untuk berkorban. Perhatikan dalam bacaan kita dengan rela hati. Nah saudara, kata rela itu artinya siap, ikhlas, senang hati, menurut, dan tidak mengharapkan imbalan apapun. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini saudara, Tuhan ingin melihat anak-anak Tuhan yang rela memberikan sesuatu kepadanya, sekalipun bagi kita itu hal yang sulit, di tengah-tengah yang situasi yang sulit, tetapi Tuhan mau kita menjadi pribadi yang rela memberikan sesuatu apa yang ada dalam diri kita, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Karena apa saudara? Orang yang merasakan kebaikan Tuhan pasti rela memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan orang yang merasakan keselamatan, pertolongan yang daripada Tuhan pasti rela membawa persembahannya di hadapan Tuhan. Saudara, bukan soal jumlah yang harus kita bawa kepada Tuhan, tetapi kembali kepada hati yang rela. Kita rela memberi kepada Tuhan karena kita begitu mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan hati yang rela memberikan persembahannya kepada Tuhan, saudara, itu sangat bernilai di mata Tuhan. Saya percaya semua kita yang menyaksikan tayangan ini adalah pribadi-pribadi yang mau rela memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita. Karena betapa Dia Allah yang mengasihi, memberkati saya dan saudara. Karena sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya. Saya percaya semua karena kekuatan yang daripada Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ingin menabur buat pekerjaan Tuhan, nanti ada nomor-nomor rekening yang tertera di layar kaca saudara. Saudara bisa salurkan persembahan saudara. Saya percaya apa yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya semua kita yang menyaksikan tayangan ini bersuka cita, sebab ada waktu bagi kita kesempatan menikmati hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan, karena hadirat Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kita hari-hari ini. Bahkan tentunya saat ini Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan pastinya kebenaran itu akan menguatkan kita. Kebenaran firman Tuhan akan membangkitkan semangat kita. Bahkan kebenaran firman Tuhan akan memberi kita gairah yang baru untuk terus mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara siap? Nah, saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh gembala kita, Pastor Roni Rumambi. Kita beri tepuk tangan untuk gembala kita. Haleluya. Shalom, keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara dimanapun kau berada saat ini? Senang sekali kita kembali berjumpa meskipun secara online. Kita bersyukur kita bisa masuk di bulan yang baru ini, di bulan April. Ada begitu banyak tantangan yang kita lewati beberapa hari yang kemarin, beberapa waktu yang lalu saudaraku. Tapi saya percaya kalau kita bisa ada hari ini itu semua karena kemurahan, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa buat hidup kita semua. Saya berharap semua saudara siap untuk dengar firman Tuhan hari ini.
firman Tuhan yang luar biasa yang menguatkan saya, yang menegur saya, dan saya percaya itu akan menguatkan saudara semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baik, hari yang luar biasa. Di bulan yang baru ini kami semua dapat beribadah, menyembah, menikmati hadirat Tuhan, dan kami akan menerima firman-Mu yang menguatkan, yang menjamah hidup kami. Berbicaralah kepada kami dan lawat kami dengan hadirat-Mu. Dalam nama Yesus urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya berterima kasih kepada saudara. Seperti yang firman Tuhan bilang, engkau yang kuat harus menanggung yang lemah dan jangan mencari kesenanganmu sendiri. Terima kasih bahwa di tengah-tengah masa sukar, masa sulit, saudara-saudara yang kuat, engkau mau menabur, menyisihkan sedikit berkat-Mu untuk membantu saudara-saudara kita yang di dalam kelemahan. Bantuan saudara, support saudara sudah kami bagikan, dan kami masuk dalam tahap yang kedua untuk memberkati keluarga daripada keluarga kita. Dan kita akan terus sampai pada tahap yang berikutnya untuk bisa menjadi berkat keluar agar nama Tuhan dipermuliakan, saudaraku. Terima kasih sekali lagi. Saya percaya seperti Ishak yang menabur di tanah kering di masa sukar, maka di tahun itu juga Ishak menuai berkat yang luar biasa. Saya percaya setiap saudara akan menuai berkat yang luar biasa. Puji Tuhan, hari ini mari kita akan belajar firman Tuhan yang akan menguatkan kita bersama-sama hari ini, saudaraku. Dalam beberapa waktu ini saya mempelajari beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Alkitab, saudara. Dan ternyata dalam beberapa peristiwa-peristiwa penting ini Tuhan punya maksud di dalamnya, dan Tuhan selalu ada sebuah perintah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan, yang harus ditaati oleh anak-anak Tuhan. Dari beberapa peristiwa, saya mengambil 3 peristiwa penting saja yang mudah dan seringkali kita ingat dan kita dengar, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, itu waktu bumi akan dimusnahkan dalam peristiwa air bah di masa hidupnya Nuh, saudara. Waktu Tuhan akan membinasakan itu, saudara, Tuhan perintahkan kepada Nuh untuk membangun bahtera. Dia dan keluarganya harus masuk di situ. Dan akhirnya yang terjadi, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Ada peristiwa juga yang cukup besar dalam kitab Kejadian pasal 19, waktu Sodom dan Gomora akan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi ada satu keluarga, yaitu keluarga daripada Abraham yang bernama Lot. Mereka diperintahkan Tuhan untuk lari dan menyelamatkan keluarganya, jangan menoleh ke belakang dan larilah ke pegunungan, dalam Kejadian 19 ayat yang ke-17. Dalam peristiwa besar itu Tuhan perintahkan, Tuhan suruh Lot untuk pergi, lari, selamatkan keluarganya. Lalu ada peristiwa lagi yang terjadi di tanah Mesir dalam Keluaran pasal 12. Waktu itu anak-anak sulung itu akan dibinasakan. Tapi Tuhan perintahkan kepada orang Israel untuk menyembelih anak domba jantan dan darahnya dibubuhkan di kedua tiang pintu dan pada ambang batas rumah mereka. Agar apa, saudaraku? Agar anak-anak sulung mereka tidak mati, tidak kena tulah pada waktu itu. So lihat ada 3 peristiwa besar, air bah, api yang menghanguskan Sodom dan Gomora, anak-anak sulung yang mati di Mesir. Dan Tuhan selalu memberikan perintah kepada anak-anaknya, perintah kepada orang-orang pilihannya untuk mereka dikatakan bangun bahtera, selamatkan keluargamu, lari ke pegunungan, bawa keluargamu, taruh darah anak domba itu, maka keluargamu diselamatkan. Selalu ada perintah yang harus ditaati dan harus dilakukan. Maka apa yang terjadi? Ada perlindungan, ada keselamatan atas hidup mereka dan keluarga mereka. Dalam perenungan saya beberapa hari ini, kita pun hari sedang mengalami sebuah keadaan yang sangat buruk. Kita sedang mengalami keadaan yang begitu menakutkan. Ada virus yang namanya kita udah hafal, bahkan anak-anak sudah hafal, corona, COVID-19, saudara. Ini peristiwa yang besar karena bukan hanya satu bangsa, tapi seluruh dunia.
Ribuan orang kena, saudaraku. Begitu menakutkan. Situasi yang semakin sulit. Orang sakit di mana-mana, ketakutan, kekhawatiran, ekonomi goncang. Situasi yang serba menakutkan terjadi hari ini. Tapi saya percaya bahwa kalau Tuhan perintahkan sesuatu untuk dilakukan pada waktu zamannya Lot, zamannya Nuh, pada waktu orang Israel ada di tanah Mesir, saya percaya di masa-masa ini pun Tuhan punya sebuah perintah yang harus kita lakukan, yang harus kita taati. Ada sebuah perintah yang saya ingin sharing kepada saudara hari ini yang harus kita lakukan. Ada 3M perintah dari Tuhan yang harus kita taati, yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari lihat dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sambil mengucap syukur. Dikatakan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Sekarang kita disuruh berjaga-jaga. Jaga kesehatan, jaga stamina, jaga imun tubuh kita. Semua berjaga-jaga. Tapi ada perintah yang jelas. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. M yang pertama, perintah Tuhan kepada kita hari ini, mulailah untuk mengucap syukur, saudaraku. Kita harus mengucap syukur karena kita masih ada hari ini. Kalau saudara masih dengar khotbah saya hari ini, masih bisa menyembah, memuji Tuhan, bersyukurlah kita masih ada hari ini. Kalau engkau lihat ke kiri, ke kananmu, masih ada keluargamu, bersyukurlah bahwa mereka masih ada hari ini. Bersyukurlah saudara masih sehat hari ini. Bersyukurlah di mejamu masih ada makanan hari ini. Meskipun dalam keadaan yang terbatas, susah dan kesulitan. Kita perintah Tuhan hari ini, ayo belajar mengucap syukur, saudara. Apapun yang terjadi hari ini, saya mengerti keadaannya sulit. Keadaannya gak menyenangkan. Ada ketakutan, kekhawatiran di mana-mana. Tapi mari Tuhan suruh kita mulai mengucap syukur. Karena begini saudaraku, waktu kita mulai mengucap syukur, maka hati kita akan dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Nah, waktu kita dipenuhi dengan damai sejahtera, imun tubuh kita jadi baik. Waktu imun tubuh kita jadi baik, kita jadi lebih sehat. Maka virus gak bisa menyerang kita kalau kita sehat. Karena firman Tuhan bilang, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang paling manjur. Waktu kita mulai bersuka cita, hati kita gembira. Nah, dimulai dari mana? Mengucap syukur. Mengucap syukurlah untuk hal-hal kecil yang kita punya hari ini. Mengucap syukurlah saudaraku untuk berkat yang Tuhan sediakan hari ini. Lihatlah di kiri kananmu masih ada keluargamu. Lihatlah apa yang kau miliki hari ini dan mulailah belajar mengucap syukur. Kita akan mengeluh, kita akan bersungut-sungut waktu kita lupa mengucap syukur dan hanya mengingat-ingat hal-hal buruk yang pernah kita alami. Kalau kita hanya melihat lebihnya orang dan melihat kurangnya kita akan mengeluh. Kalau kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, selalu kita akan mengeluh. Mari mulai bersyukur dengan berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya apa yang saudara miliki hari ini itulah bagian terbaik yang Tuhan sediakan bagi hidup saudara. Mama, papa, mulai mengucap syukur buat anak-anakmu. Hai suami-suami, mulailah mengucap syukur untuk istrimu. Hai istri, mulailah mengucap syukur untuk suamimu. Ucap syukurlah untuk apa yang saudara miliki hari ini. Karena mungkin keadaanmu hari ini jauh lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar sana. Mengucap syukurlah supaya hatimu tenang,
mengucap syukurlah supaya hati mulai penuh dengan damai sejahtera. Mulai mengucap syukurlah supaya hati mulai tenang, penuh dengan sukacita. Maka kau akan lebih bergembira, lebih sehat, lebih bersemangat dalam hidup saudara. Ayo mulai mengucap syukur. Jangan ingat kurangnya, jangan ingat susahnya, tapi ingatlah bahwa kebaikan Tuhan itu jauh lebih banyak dari semua masalah yang saudara hadapi. Khotbah saya beberapa waktu yang lalu saya bilang, Daud mengingat-ingat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang pernah dia alami. Maka dia mengalami kemenangan. Coba mulai ingat kebaikan, ingat pertolongan, ingat mujizat Tuhan yang pernah Tuhan kerjakan bagi hidup saudara. Maka saya percaya saudara akan jadi orang yang jauh lebih kuat. Perintah Tuhan yang pertama hari ini, suara Tuhan untuk kita semua hari ini, mari mulai mengucap syukur. Mari bilang sama sebelah kiri kanan saudara, bilang ayo mulai mengucap syukur. Suami bilang sama istrimu, istri bilang sama suamimu, bilang sama anak-anak, bilang sama di rumahmu, ayo mulai mengucap syukur. Kita sehat hari ini, karena kita sehat berarti masih ada harapan untuk kita semua. Yang kedua, mari kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Dikatakan begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. M yang kedua, mulailah untuk mengampuni, saudaraku. Mulailah untuk mengampuni. Mulailah untuk mengasihi. Selama kita masih ada hari ini, saudara, perintah Tuhan kepada kita, ayo mulai mengampuni. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya yang buat saudara sakit hati, buat saudara terluka, kepahitan, ada dendam, ada amarah. Mungkin kepada pasanganmu, kepada istrimu, kepada suamimu. Mungkin terlalu banyak tuntutan, mungkin ada perkataan kasar, mungkin ada perbuatan yang tidak menyenangkan, buat saudara terluka. Mungkin anak-anak pahit sama orang tua. Mungkin ada orang-orang tua yang terluka dengan perbuatan, dengan perkataan anak-anak. Mungkin ada kita saudara bersaudara menjadi terluka. Kita saling menyakiti. Ini momen yang terbaik di waktu-waktu ini. Untuk kita mulai mengampuni. Untuk kita mulai menyatakan kasih. Karena Alkitab tadi bilang begini saudaraku. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Kenapa engkau gak bisa mengampuni orang lain? Saudara, keadaan yang terjadi hari ini harusnya menyadarkan kita, menegur kita. Biar suara Tuhan hari ini sampai kepada kita. Ayo mulai mengampuni. Jangan berlama-lama tinggal dalam kepahitan. Berlama-lama tinggal dalam kebencian. Saudara, berapa lama saudara mau kepahitan, mau luka? Ayo mulai mengampuni. Saudara, orang-orang yang bisa mengampuni adalah orang-orang yang tahu bahwa dia sudah diampuni duluan. Hari Jumat nanti kita akan peringati di mana Yesus mau mengampuni kita dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Dia memberikan anugerah kepada kita yang harusnya kita nggak layak terima, tapi dia memberikan kepada kita. Kita nggak layak, tapi dia melayakkan, memberikan kepada kita free, dengan cuma-cuma, gratis kepada kita. Pengampunan. Kenapa kita tidak mau mengampuni saudara kita? Enggak mau mengampuni pasangan kita. Enggak mau mengampuni orang tua kita. Kita memberikan syarat kepada mereka. Para kita menerima pengampunan tanpa syarat. Saudara berkata, tapi Pak Pendeta, sakit hati sekali saya. Aduh, perbuatannya itu loh. Saudara, saya tidak tahu detail seperti apa yang saudara alami. Tapi di waktu-waktu ini, biar hati kita bersih.
kita nggak nyimpan lagi kepahitan, kebencian. Tapi saya sulit melupakan semua itu. Saudaraku, pengampunan bukan berarti kita lupa. Kadang-kadang kita masih ingat, tapi waktu kita ingat, kita udah nggak merasa sakit lagi. Contohnya kalau saudara saya punya bekas luka di sini, saya pernah jatuh, masih ada bekasnya, bekasnya ada. Saya masih ingat gimana peristiwa itu terjadi. Kadang-kadang kita masih bisa ingat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu terjadi. Kadang-kadang kita masih bisa ingat perkataannya, perbuatannya, cara-cara yang dilakukan, kita masih ingat, kita masih bisa lihat bekasnya. Tapi luka itu kalau saya korek sekarang, udah gak berasa sakit. Kenapa? Udah sembuh. Memang masih ada bekasnya, tapi waktu saya korek gini udah gak sakit, karena udah sembuh. Kita mungkin masih bisa ingat perbuatan, perkataannya. Tapi kalau kita udah mengampuni, waktu kita ingat, kita udah gak sakit lagi. Tapi kalau saat ini, begitu saudara dengarkan poin kedua ini, tiba-tiba saudara mengingat orang-orang yang menyakiti saudara. Perkataan, perbuatan, dan saudara rasa sakit. Dengar, Tuhan lagi bicara sama saudara. Lepaskan pengampunan. Harusnya engkau udah gak sakit lagi. Dan saudara masih menyimpan itu. Waktu engkau udah gak sakit mengingat semua itu, waktu engkau sudah mengampuni. Gak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus mampukan saudara. Ini waktu yang terbaik. Karena kita dikasih kesempatan sama Tuhan hari ini untuk mulai mengucap syukur dan mulai melepaskan pengampunan, mulai mengampuni. Gak mudah memang. Tapi saya berdoa agar Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan kepada saudara untuk mulai mengampuni. Dan Tuhan pasti tolong saudara. M yang ketiga, saudaraku. Kita mulai mengucap syukur dan kita mulai mengampuni. Maka kalau saya perhatikan peristiwa air bah, peristiwa Sodom dan Gomora, itu satu pesan Tuhan yang sangat kuat. Bertobatlah. Tuhan mau pada waktu itu orang-orang di zaman Nuh bertobat. Sodom dan Gomora, kau telah berbuat dosa yang sangat luar biasa, kau harus bertobat. Hari ini, lewat peristiwa yang terjadi, Tuhan sedang ajak kita semua, ayo mulailah memperbaiki dirimu. Gak hanya mengucap syukur, gak hanya mengampuni, tapi mari kita mulai memperbaiki diri kita. Ini waktunya kita bertobat dari kesombongan kita. Selama ini kita pikir uang, jabatan, fasilitas, dan semua yang saya miliki itu segala-galanya. Hari ini dibuktikan enggak. Enggak ada yang bisa kita harapkan jika kita datang sama Tuhan. Di Instagram saya posting kurang lebih 10 peristiwa di beberapa negara yang mereka mulai menyembah Tuhan, mereka mulai datang sama Tuhan, mereka mulai berbalik sama Tuhan, mereka mulai bertobat sama Tuhan. Ini waktunya gereja Tuhan untuk kita bertobat kembali sama Tuhan, perbaiki diri kita, mulai menyadari apa yang masih kurang dari hidup saya, mulai menyadari bahwa saya sudah terlalu jauh dari Tuhan, saya sudah terlalu jauh jatuh dalam dosa. Ini waktunya kasih karunia Tuhan masih terbuka untuk kita, untuk bertobat dan kembali sama Tuhan. Mari mulai perbaiki diri saudara. Ini waktu yang baik. Kita disuruh di rumah, isolasi diri. Tuhan lagi suruh apa sih? Kembali ke keluargamu. Ayo suami-suami, perbaiki hubunganmu dengan istrimu. Istri, perbaiki hubunganmu dengan suamimu. Perbaiki pernikahanmu. Udahlah, berhenti selingkuh. Berhenti gak setia. Berhenti berbuat dosa lagi. Kembali pada pernikahanmu. Kembali pada kekudusan pernikahanmu. Ada sebuah covenant. Engkau, istrimu dan Tuhan. Kembali saudara. Kembali. Hei suami-suami, ayo bertobat. Kembali
kembali sama keluargamu, kembali kepada anak-anakmu, kembali kepada istrimu, kembali kepada keluargamu. Ini waktunya kau memperbaiki pernikahanmu, perbaiki hubunganmu. Jangan lagi tinggal dalam dosa. Kenikmatan di luar itu memang engkau rasa nikmat, tapi itu membawa engkau pada kebinasaan. Dengaran baik-baik. Kalau engkau dengar firman Tuhan hari ini, kalau Roh Kudus sedang berbicara kepada engkau hari ini, bertobat. Kembali pada keluargamu, kembali pada pernikahanmu, kembali kepada pernikahan di mana Tuhan pernah memberkati engkau. Kembali pada keluargamu, kembali pada anak-anakmu, perbaiki hubunganmu dengan anak-anakmu yang mungkin rusak, yang mungkin udah gak baik lagi. Kembali, ayo pulang ke rumah, kembali ke rumah. Perbaiki mesbah keluargamu. Mungkin hari-hari ini kau gak pernah doa dengan keluargamu. Kau suami-suami gak pernah tumpang tangan doakan istrimu. Ini waktu kau mulai tumpang tangan istrimu. Papa-papa, kau udah lama gak doakan anak-anakmu. Ini saatnya kau mulai doakan mereka, tumpang tangan sama mereka. Mungkin udah lama kau gak doa sama-sama mereka. Ini waktunya kau doa sama-sama mereka. Hari ini Tuhan sedang berbicara sangat kuat untuk membawa kita kembali pulang ke rumah, kembali kepada keluarga, perbaiki hubungan saudara. Saya tahu rasanya kadang-kadang gak kuat, gak mampu, tapi Roh Kudus akan tolong saudara. Karena Tuhan sedang bawa kita untuk mulai memperbaiki diri kita. Perbaiki ibadah saudara, perbaiki ibadah saudara. Kalau selama ini kadang-kadang ya seenaknya, datang terlambat, orang penyembahan sudah gak nyembah, sibuk dengan gadget saudara, orang-orang lenggar firman, saudara sibuk dengan diri saudara. Ini saatnya ayo kembali ibadah sungguh-sungguh. Engkau yang udah pelayanan, selama ini pelayananmu udah gak sungguh-sungguh lagi. Ayo ini waktunya, ini waktunya, ini waktunya. Kita gak tahu bagaimana kesempatan esok, kita gak tahu bagaimana hari esok. Tapi kalau kita masih ada hari ini, ayo melayani Tuhan. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Hati saya sedih mendengar, membaca berita beberapa rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang harus dipanggil Tuhan. Beberapa karena positif corona, saudara. Hati saya sedih sekali, saudara. Tapi itu menegur saya juga. Ayo Roni, perbaiki pelayananmu, perbaiki doamu, perbaiki saat teduhmu, perbaiki hidupmu, perbaiki hubunganmu dengan keluargamu. Karena mumpung kita masih ada hari ini, mumpung kita masih bersama dengan keluarga kita hari ini, mumpung kita masih sehat, masih bisa melayani Tuhan hari ini. Ayo, leaders CG, engkau sudah melayani di mimbar, ayo sungguh-sungguh. Bertobat dari suam-suam kuku, dari malas-malas melayani. Ayo ada kesempatan. Engkau Tuhan bawa kita hari ini, perbaiki semuanya, perbaiki mesbah kita selama ini. Ayo lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Tuhan sedang berbicara sangat keras kepada kita hari-hari ini lewat corona ini. Jangan keraskan hati saudara. Mulai mengucap syukur, mulai mengampuni, dan mulai memperbaiki diri saudara. Perbaiki, saudara, yang saya berdoa di saat saya berbicara ini, Roh Kudus mulai berbicara sama saudara. Roh Kudus mulai menegur saudara. Dan please, jangan keraskan hati saudara. Saya percaya saat ini Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang menjamah saudara. Saya percaya Roh Kudus sedang menjamah saudara. Oh, saya merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan yang begitu kuat untuk mulai memulihkan kita. Kalau sudah di rumah, engkau ada bersama dengan keluargamu, mari mulai gandeng tangan mereka. Suami, mulai gandeng tangan istrimu.
mulai gandeng tangan suamimu, mulai gandeng tangan anak-anakmu. Mari mulai doa. Kalau ada pahit, lepaskan pengampunan. Kalau selama ini hubungan lo gak baik, mari mulai perbaiki. Roh Kudus, jamah, sembuhkan, pulihkan, pulihkan, pulihkan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus sedang melawat engkau saat ini, dimanapun engkau berada saat ini. Roh Kudus sedang menjamah saudara, sedang memulihkan hubunganmu, memperbaiki keadaanmu. Mama, papa, suami istri, jangan keraskan hatimu. Saudaraku, jangan keraskan hatimu. Mari buka hati saudara. Saya percaya saat ini Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Roh Kudus sedang berbicara kepada saudara. Responi suara Tuhan. Ini ada kesempatan dari Tuhan untuk engkau mulai mengucap syukur, engkau mulai mengampuni, engkau mulai memperbaiki dirimu. Berhenti berbuat dosa, hidup dalam kekudusan, kembali pada keluargamu, kembali pada istrimu, kembali pada suamimu, kembali pada anak-anakmu, kembali pada keluargamu. Roh Kudus menolong engkau. Kasih Tuhan lebih besar daripada pelanggaranmu. Kasih Tuhan lebih besar daripada kesalahan dan dosamu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Kalau kau kembali kepada Tuhan, kau mau bertobat saat ini, Tuhan mengasihimu. Tuhan menerimamu. Kami memerlukan Engkau Tuhan saat ini. Beberapa di antara kami yang sedang beribadah saat ini, kami perlu kekuatan-Mu untuk mulai mengampuni. Kami perlu Engkau untuk bisa memperbaiki diri kami, karena kami tidak sanggup sendiri. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersama-sama. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Engkau yang memerlukan Tuhan saat ini. Apapun keadaan, dengar, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terlalu sukar. Tuhan sedang bekerja lewat keadaan yang terjadi ini, untuk mulai engkau mengucap syukur, kau mulai melepaskan pengampunan, kau mulai memperbaiki diri, untuk
untuk bertobat kembali pada jalannya Tuhan. Engkau yang perlu Tuhan. Mari taruh tangan kiri di dadamu dan mari angkat tangan kananmu. Dengan segenap hatimu engkau berseru kepada Tuhan. Kami perlukan Amin. keajaiban-Mu. Berseru pada Tuhan. Kami Amin. butuhkan Yes, God. sentuhan Yes, God. tangan-Mu. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri. Amin. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi. Kami perlukan Amin. keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan bagi keluarga kami. Kami perlu Tuhan mulai menyembuhkan setiap luka, kepahitan, kebencian, dendam, dan amarah. Luka-luka hati kami dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan. Kami perlukan Tuhan untuk memperbaiki hubungan-hubungan yang rusak di tengah-tengah keluarga kami. Kami perlukan Roh Kudus untuk menolong kami bangkit dari keterpurukan kami, lepas dari ikatan dosa kami, lepas dari perzinahan, lepas dari percabulan, lepas dari perselingkuhan, lepas dari semua ikatan itu. Kami perlu Tuhan untuk kami kembali kepada keluarga kami. Kami melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami perlu Tuhan untuk kami bisa beribadah lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Oh Rabba Shikaralama. Roh Kudus sedang menjamah hidupmu. Oh Rabba Shikaralama. Roh Kudus sedang melawan engkau saat ini. Sembah, sembah, sembah Tuhan. Kiara bara. Shikara bara. Shikara bara. Karabara shikara baba. Kuriara bara. Kuriara bara. Karabara. Kita karabata shikira bara. Oh rabata shikara bata shadara. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Indonesia perlu Tuhan hari ini. Indonesia kembali sama Tuhan hari ini. Pulihlah bangsa kami, pulihlah kota kami, sembuhlah bangsa kami, sembuhlah kota kami. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Penderita corona akan semakin menurun. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Penyebarannya berhenti dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, urapi bangsa kami, presiden kami, pemimpin kami urapi, tenaga-tenaga medis Tuhan berkati, urapi mereka semua. Hamba berdoa, semua kami yang mendengarkan program ini, yang beribadah hari ini, semua kami sehat dalam nama Yesus. Kami kuat dalam nama Yesus. Tidak ada yang sakit. Kami diberkati dengan damai sejahtera, dengan kebaikan, dengan kemurahan, dengan kasih sayang Tuhan yang melimpah bagi hidup kami, yang memberkati kami di dalam nama Yesus Tuhan. Hidup kami dipelihara Tuhan. Setiap kami bahagia bersama dengan keluarga kami. Kami terpelihara sempurna, cukup, diberkati, melimpah, bahkan jadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan jemaat Tuhan, kembalilah dalam aktivitasmu, dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai hidupmu.
Diberkati setiap tangan yang diangkat dalam nama Yesus. Tangan-Mu adalah tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan buat berhasil, sukses dan diberkati. Tuhan membuat jalan-Mu terus naik dan pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Jemaat Tuhan, bila berkat kebaikan kemuliaan bisa melimpah bagi hidupmu mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami percaya Tuhan. Dan memperluas daerahku. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu dan Tuhan berkati kita semua sampai ketemu di hari Jumat, di Jumat Agung dalam perjamuan kudus bersama. Dan jangan lupa setiap hari ada saat teduh yang kita kirimkan kepada saudara atau saudara bisa lihat di link YouTube gereja kami. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih untuk semua keluarga HCC yang sudah mengikuti ibadah online hari ini, Worship from Home. Saya percaya kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan, mengalami hadirnya Tuhan yang nyata bersama dengan keluarga kita, dengan anggota C kita di rumah kita masing-masing. Dan sampai ketemu minggu depan di ibadah yang sama. Dan saudara tetap jaga kesehatan dan kebersihan saudara, jaga lingkungan di sekeliling saudara, dan tetap berdoa, tetap baca firman, nikmati hadirat Tuhan bersama dengan keluarga saudara. Dan kami hamba-hamba Tuhan tetap berdoa untuk saudara semua, tetap mendukung saudara, dan saya percaya kita semua diberkati, bahagia, dan luar biasa dalam Tuhan. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.